Selamat pagi anak-anak semuanya, senang sekali kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam devosi pagi yang akan kita ikuti bersama-sama. Nah, sebelum kita mengikuti devosi ini, Pak Rizal mau supaya kamu atur posisi dudukmu dengan lebih rapi lagi ya. Tidak ada yang mencong ke kiri atau kamu terlalu ke belakang ya, supaya kamu tidak mengantuk ya. Kalau sudah diatur posisi duduknya, sebelum kita masuk ke dalam devosi, kita menyanyikan satu lagu ya. Lagunya kita sambil ikuti bersama-sama ya. Kita bernyanyi juga mengikuti lagunya. Ibu Yana mau mengajak kita semua untuk menyanyi sebuah lagu. Selamat pagi Tuhan ya. Oke, semuanya siap ya? Oke, semuanya berdiri dulu dong, berdiri. Ya, semua berdiri ya. Kita nyanyi lagu ini sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, ya, kita sudah selesai bernyanyi, kita sudah selesai mengikuti pujian, dan saat ini ya kita akan membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 28 ya. Kejadian pasalnya yang pertama, ya Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ke-28 ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Pak Rizal akan pimpin kita dalam doa. Mari sama-sama kita lipat tangan kita lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami boleh dibangunkan dari persekutuan kami semalam, dan pagi hari ini kami diberikan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru untuk kami boleh melakukan aktivitas kami di pagi hari ini. Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami mau belajar firman-Mu, kami membaca firman-Mu, biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengerti, dan tidak hanya kami mengerti, kami juga dapat lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke. Sudah dibuka semuanya ya di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ke-28. Nah, kita akan baca sama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan dia perempuan. Diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, itu pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Atau kita akan belajar tentang apa ya? Sebelum Pak Rizal mau kasih tahu, sebelum kita mau belajar lebih jauh, Pak Rizal mau ingatkan, di hari Senin, lalu di hari Selasa kemarin, ya kita sudah diperkenalkan satu topik baru ya. Atau kamu sudah belajar di Thankful Monday, saya bersyukur atas saya diciptakan sama Tuhan. Lalu di hari Selasa kemarin, kita juga sudah belajar tujuan saya diciptakan ya. Tujuan saya ada di bumi ya, itu apa sebenarnya ya. Hari ini kita akan melanjutkan tema devosi pada minggu ini ya, yang diberi judul tadi kalau kamu sudah lihat ya di awal video ini, di situ ada judulnya gambar dan rupa Allah. Apa maksudnya gambar dan rupa Allah itu ya Pak? Oke, Pak Rizal akan lanjut slide-nya. Nah, sebelumnya Pak Rizal mau tanya ya. Coba kalau kamu membaca pertanyaan di dalam video ini, apa kira-kira yang membedakan manusia itu dengan makhluk hidup yang lain ya? Apa itu makhluk hidup yang lain? Contoh, misalnya tumbuhan, ya pohon-pohon yang kamu lihat, tanaman, lalu hewan-hewan, ya. Pasti, oh Pak beda dong kalau hewan misalnya dia berjalan 4 kakinya, kalau manusia cuma 2 kakinya, ya.
Oke, mungkin Anda menjawab seperti itu ya, tapi Pak Rizal tahu pasti kamu mungkin tidak menjawab seperti itu ya. Atau mungkin, Pak, kalau manusia kan bergerak, kalau pohon diam di tempat saja. Atau ada yang berpikiran seperti itu? Ya mungkin ada ya, kita tidak tahu ya. Pasti tentu saja berbeda ya. Kalau kita lihat manusia, kita lihat foto kita lihat orang-orang di sekitar kita, tentu saja berbeda dengan makhluk yang lain. Misalnya berbeda dengan tumbuhan, berbeda dengan hewan-hewan yang lain ya. Coba ya. Pasti jawaban kalian nih ya, Pak Rizal sudah tebak. Pasti ada yang mungkin yang menjawab, oh manusia itu punya akal pikiran Pak. Kalau hewan itu kan tidak ada Pak ya. Atau mungkin ada juga yang menjawab, Pak, manusia itu saya pernah membaca namanya makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial Pak? Ya, makhluk sosial itu adalah manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu selalu membutuhkan orang lain. Contohnya kamu ya, kamu membutuhkan mama papa di rumah, membutuhkan gurumu untuk mengajarkan kamu, membutuhkan siapa lagi ya, ibu-ibu penjual sayur di pasar supaya bisa kamu makan sayur, membutuhkan penjual daging, membutuhkan yang menjual apalagi roti, telur dan lain sebagainya, membutuhkan yang menjual baju ya, membutuhkan yang menjual handphone ya. Kita semuanya manusia, termasuk Pak Rizal, termasuk orang tuamu, termasuk guru-gurumu, benar ya, kita adalah makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendirian ya, kita selalu membutuhkan orang lain. Dan jawaban-jawaban ini benar ya. Itu mungkin yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Manusia diberikan akal pikiran. Kalau kita lihat, apakah kucing atau anjing yang kita punya di rumah memiliki akal pikiran? Tentu tidak ya. Mereka tidak memiliki akal. Tapi kalau manusia punya ya, kita bisa berpikir ya. Lalu kita juga bisa kita hidup ya, tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain ya. Nah, sekarang kita mau lihat. Tapi apa yang Alkitab katakan tentang manusia ya? Apa yang Alkitab katakan tentang Pak Rizal, tentang kamu, tentang orang tuamu, tentang guru-gurumu yang lain ya? Di dalam Kejadian pasal yang pertama tadi yang kita baca di ayat yang ke-27, itu jelas dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti lebih dari yang tadi kita sudah tahu. Oh, manusia itu mempunyai akal pikiran. Oh, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Oh, manusia itu makhluk sosial. Ternyata lebih dari itu. Alkitab kasih tahu ke kita, atau Alkitab mencatat, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, Pak Rizal sengaja kasih lukisan ini ya. Ini adalah sebuah lukisan seperti dua tangan ya. Nah, ini sebenarnya kalau kamu pernah melihat, ini adalah lukisan penciptaan. Namanya ini adalah lukisan creation. Penciptaan siapa? Penciptaan Adam atau penciptaan manusia yang pertama. Nah, ini seperti ada dua tangan yang bersentuhan ya. Ini artinya apa? Ya, manusia itu diciptakan atau Adam ya sebagai manusia yang pertama diciptakan segambar dengan Allah. Makanya seperti kita lihat ada tangan yang menyentuh ya. Ini artinya manusia itu diciptakan sama atau serupa. Namanya gambar ya. Kalau kamu difoto pasti gambar yang ada di handphonemu itu difoto sama dengan kamu aslinya. Atau kamu berkaca, kamu bercermin ya. Bayangan yang ada di dalam cermin itu sama dengan kamu yang berdiri. Itu maksudnya segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ya. Tapi apa sih artinya ya Pak? Kalau tadi Pak Rizal bilang, apa artinya diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah? Apa artinya ya Pak? Nah, ini kita lihat. Yang pertama, ya, kita manusia, kita semuanya, ya, adalah sama dan berharga di mata Allah, ya. Jadi segambar dan serupa dengan Allah, kita diciptakan, itu artinya kita sama, ya. Tidak ada yang satu menganggap dia lebih apa ya? Istilahnya lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Laki-laki dan perempuan diciptakan sama. Tidak ada yang berpikiran, oh laki-laki lebih tinggi, laki-laki lebih di atas daripada perempuan, oh perempuan itu lebih di bawah dari laki-laki. Tidak, kita derajatnya sama. Karena apa? Kita di hadapan Tuhan adalah sama dan kita berharga. Kalau kita tahu berharga, berarti kita tahu saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Teman saya atau orang lain juga diciptakan sama, diciptakan gambar serupa dengan Allah. Artinya apa? Kalau kita sama dengan Allah, kita tidak boleh mengejek orang lain ya.
kita tidak boleh mengolok-olok orang lain karena kita tahu kita berharga dan kita segambar dan serupa dengan Allah. Lalu arti yang kedua, diciptakan sesuai dengan gambar Allah adalah ya, kita manusia Parisal, kamu, orang tuamu, guru-guru, semua yang ada yang kamu kenal ya, kita memiliki sifat-sifat yang Allah itu punya. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya. Contoh ya, pasti kamu tahu, oh saya itu ternyata saya bisa mengasihi orang lain, ya. Saya bisa mengasihi teman saya bisa mengasihi papa mama saya bisa mengasihi kakak adik saya. Nah, dari mana sifat itu kita punya? Sifat mengasihi itu adalah miliknya Tuhan, miliknya Allah. Dan kalau kita bisa mengasihi orang lain, itu artinya kita mempunyai sifat-sifat yang sama dengan Allah. Ya, lalu yang lain, sifat-sifat yang lain, misalnya kita memaafkan. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, kita bisa memaafkan. Dari mana kita bisa memaafkan? Itu adalah sifat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita mempunyai pengetahuan, kita bisa berpikir. Ya, kalau kamu lapar, kamu bisa berpikir, oh saya ambil nasi, saya buka tempat nasi, saya ambil makanan. Ya, beda dengan hewan. Kalau dia lapar, ngapain dia? Dia palingan cuma bersuara kan, atau dia teriak-teriak. Dia tidak bisa menyediakan makanannya sendiri. Itu salah satu juga yang mungkin membedakan kita dengan yang lain. Ya, kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita juga diberikan pengetahuan. Kita bisa berpikir. Ya, lalu ada lagi yang kita bisa mencipta. Ya, maksudnya mencipta ini bagaimana, Pak? Kita bisa membuat sesuatu. Ya, tapi bukan berarti kita membuat manusia yang lain ya. Tidak. Maksudnya apa? Ketika misalnya gurumu menyuruh kamu untuk membuat kerajinan ya, atau kamu disuruh membuat kolase ya, itu kamu bisa membuatnya ya. Kamu bisa membuat kerajinan dari stik es krim, itu kamu sudah mencipta. Nah, dari mana kemampuan itu? Kemampuan itu diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan juga yang mencipta. Tuhan adalah pencipta. Makanya kalau kita mengerti, oh saya diciptakan sesuai dengan gambar Allah, saya yang pertama, saya sama dan berharga di mata Allah dengan manusia yang lain. Lalu saya juga diberikan sifat-sifat yang Allah miliki. Ya, ada begitu banyak sifat-sifat yang lain yang kita itu bisa lakukan, yang kita bisa, yang kita punya dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita sudah mengetahui, ya saya itu diciptakan, ya saya punya tujuan, saya diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Lalu apa yang saya bisa lakukan dalam kehidupan saya? Ya sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama kita ingat lagi, ya kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kita memiliki satu tujuan utama. Apa itu? Yaitu kita mewakili Allah di bumi. Ya, dan juga kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya, mewakili Allah di bumi ini maksudnya apa ya Pak Rizal ya? Mewakili Allah di bumi ini artinya ya kita boleh mengerjakan apa saja ya, kita boleh jadi apa saja, kita boleh bercita-cita jadi apa saja. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi presiden, pramugari, pengusaha dan lain sebagainya, banyak ya. Mungkin Pak Rizal tahu kamu punya banyak sekali cita-cita. Oh saya bawa besar saya mau jadi ini dan itu ya. Silakan ya. Tapi ingat ya, tujuan kita adalah kita kembali memuliakan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan ya. Kita misalnya jujur ya, tidak bentak-bentak orang tua, kita tidak berbicara kasar ya, kita mengasihi orang lain. Itu adalah contoh-contoh kita sudah mewakili Allah di bumi. Kita sudah melakukan sifat-sifat Allah. Dan yang terpenting adalah kita hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bukan sesuai dengan kehendaknya kita lagi ya, tidak seenak saya ya. Kita ingat waktu di Kejadian ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu mereka mau coba-coba melakukan kehendaknya sendiri. Ketika Tuhan sudah menciptakan mereka mau coba-coba nih ya, mereka tidak mau dengar sama Tuhan. Mereka mau coba-coba hidup menurut kehendak mereka. Mereka makan buah yang dilarang Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Itu akibatnya kalau kita tidak hidup menurut kehendaknya Tuhan. Kita hidup semau-maunya kita, seenaknya saya, sesuka-sukanya saya. Akan ada ganjaran atau akan ada dosa yang akan terjadi. Ya. Nah, kita harus mengerti bahwa tapi bukan berarti juga kita manusia
diciptakan seperti robot. Kalau robot kan berarti diatur ya sama Tuhan, diatur pakai remote. Lalu kita tidak bebas dong Pak? Tidak. Ya, Tuhan Allah juga tahu bahwa kita manusia memiliki sifat-sifat ya, termasuk kita juga mau melakukan hal-hal yang baik ya. Kita mau melakukan, ingat ya, kita juga mempunyai sifat-sifat yang Allah berikan kepada kita ya. Sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang baik ya. Supaya kita melakukan itu, kita mau menyenangkan Tuhan yang sudah menciptakan kita ya. Dan ingat ya, ini yang Parisal sudah kasih warna kuning dan biru ya, kita mewakili Allah di bumi dan kita mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Oke, sampai di sini devosi kita pagi hari ini. Tutup Alkitabmu dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami sepanjang seminggu ini. Kami boleh belajar bahwa kami berharga, kami diciptakan oleh Tuhan, dan kami memiliki tujuan, kami diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Biarlah Tuhan tolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh melakukan hal-hal yang baik, biarlah kami boleh menjadi wakil-wakil Tuhan di bumi, dan kami boleh hidup seturut dan kehendak-Mu saja. Bapa dalam sorga, saat ini kami menyerahkan aktivitas belajar kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati saat ini kami yang belajar di sekolah, mengikuti PTM ini, dan juga maupun teman-teman yang mengikutinya dari rumah. Bila Tuhan berkati perangkat yang kami gunakan, supaya kami boleh mengikuti pembelajaran sepanjang hari ini dengan baik. Dan semuanya hanya membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, demikian devosi kita pagi hari ini. Parisal mengucapkan terima kasih sudah mengikuti devosi pagi hari ini dan tetap semangat mengikuti pembelajaran sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi. Bye-bye.